Kita akan membahas bab yang terkait dengan ibu. Dalam agama kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ibu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Ada banyak hadis yang membahas tentang ibu. Beberapa di antaranya kita kutip hadis tentang ibu. Contohnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Ada yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa orang yang aku harus berbakti kepadanya?" Dalam hadis lain, "Man ahaqqun nas bihusni sahabati." Siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Maka jawaban Nabi, ummuka, ibumu. Dan ternyata sahabat ini bertanya lagi untuk yang kedua, summaman, kemudian siapa? Jawabnya lagi, ummuka, ibumu. Ternyata tanya lagi, summaman, siapa lagi? Ternyata jawabannya sama, ummuka, ibumu. Kemudian bertanya yang keempat, summaman, kemudian siapa lagi? Lalu Nabi bersabda, abaka, bapakmu. Jadi ibu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dibandingkan ayah. 3:1. Jadi di sini ada ketaatan dan ada pelayanan. Kalau taat itu ayah, tapi kalau pelayanan itu ibu. Jadi dalam hal ini, ketika kita hendak mengambil keputusan, maka yang paling kita taati adalah ayah. Tetapi kalau hendak berbuat baik, maka yang kita mestinya berbuat baik mendahulukan ibu. Jadi ada taat, ada berbuat baik, itu dua hal yang berbeda. Maka dalam agama kita, kewalian itu hak ayah. Kemudian juga taat kepada ayah, ridho kepada ayah, tapi pelayanan kepada ibu. Maka hendaknya di dalam hadis ini jelas kita lebih melayani ibu. 3:1. Dan hadisnya tidak cuma satu ini, ada banyak hadis lain yang menjelaskan serupa dengan pertanyaan para sahabat Rasulullah SAW yang kurang lebih mirip. Maka jawabannya sama, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Jawabannya ibumu. Ini kita kutipkan hadis yang lain. Kali ini dari Abu Asim, dari Bahas ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapakah orang yang aku harus berbakti, berbuat baik? Jawaban Nabi, ummuka, ibumu. Qultu, aku bertanya lagi, man abarru, siapakah yang aku harus berbakti, berbuat baik? Lalu kemudian jawabannya, ummuka, ibumu. Bertanya lagi, man abarru, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Jawabannya masih sama, ummuka, ibumu. Lalu kemudian yang keempat, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Abaka, bapakmu. Summal aqrab fal aqrab, kemudian kerabat, kemudian kerabat. Jadi di sini ada anjuran bagi kita untuk melakukan perbuatan yang baik atau melayani ibu. Nah, para ulama menyebut makna bir, sebagaimana dalam kitab ini, makna bir di sini berbuat baik itu adalah memberi sebelum diminta. Jadi hendaknya kita memberi kepada ibu sebelum ibu
minta. Menolong sebelum minta tolong. Dan ini tidak mudah loh diterapkan. Kadang-kadang kita nunggu minta. Ternyata salah satu makna berbuat baik itu adalah memberi sebelum diminta, menolong sebelum minta tolong. Jadi hendaknya kita mengerti dan empati apa yang dibutuhkan oleh ibu sebelum ibu itu nembung. Ibu ini sebenarnya pengen beli jilbab baru, tetapi tidak mau ngomong misalnya. Tahu dari mana? Cerita, ini jilbabku 3 yang saya sukai, satunya sudah robek. Nah, ini tidak minta, baru cerita ini. Maka hendaknya kita paham, ibu butuh beli jilbab misalnya. Dia cerita, ketelnya ini yang satu, karena ibu-ibu zaman dulu tidak pakai rice cooker. Ketelnya ini yang satu kalau dibuat masak sering gosong. Cerita. Gimana Pak? Oh, kendil malah ya. Maka salah satu solusinya berarti ibu belum minta, carikan ketel yang bagus atau diserviskan ketelnya misalnya. Itu salah satu yang bisa dilakukan tentang berbuat baik kepada ibu. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi beda kalau ridho. Kalau ridho itu kepada ayah. Jadi berbuat baik itu ibu, kalau persetujuan itu ayah, ketaatan itu ayah. Nah, contohnya di sini. Dari sahabat Abdullah bin Umar, ridho Rabb, ridho Allah, fi ridhol walid, ada pada ridho ayah. Jadi ridho Allah ada pada ridho ayah. Wa sukhtur Rabb, dan murka Allah fi sukhtil walid, ada pada murka ayah. Jadi di sini ada perbedaan kedudukan. Ibu unggul dalam pelayanan, ayah unggul dalam ridho. Jadi ibu lebih unggul dalam pelayanan, ayah unggul dalam ridho. Sehingga kedua-duanya harus diperhatikan. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu, salah satunya minta ridho kepada ayah. Ya, saya mau begini, gimana menurut ayah? Tidak cocok untuk kamu. Kenapa ya? Kamu ngantukan misalnya. Jadi, maka gimana? Berarti cari yang lain. Lalu yang cocok apa ya? Ayahnya bilang apa? Nah, salah satunya yang bisa menjadi satu pertimbangan. Boleh tidak ayahnya di lobi? Meskipun saya ngantukan, saya mau ikhtiar ya, biar tidak ngantukan. Nah, biar ayahnya setuju, boleh. Biar ayahnya ridho. Jadi ada posisinya masing-masing antara ayah dengan ibu. Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga betapa besarnya jasa ibu, maka kita diminta untuk melayani ibu, untuk berbakti kepada ibu. Jadi untuk berbakti itu didahulukan ibu bukan ayah. Tapi kalau ridho didahulukan ayah. Suatu saat sahabat Ibnu Umar, Syahidah bin Umar, Ibnu Umar menyaksikan rajulan, seorang laki-laki, Yamanian, dari Yaman, yatufu bil bait, tawaf di Ka'bah. Ada seorang laki-laki dari Yaman tawaf di Ka'bah. Hamala ummah, dia menggendong ibunya. Wara'a dhahrihi, di belakang punggungnya. Jadi ada seorang yang menggendong ibunya tawaf
di Ka'bah al-Musyarrafah. Lalu kemudian dia berkata kepada sahabat Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ataroni, bagaimana pendapatmu? Jazaituha, bukankah aku sudah membalas budi baik orang tua? Bukankah kamu melihatku, aku sudah membalas budi baik ibuku?" Jadi orang ini mengatakan kepada sahabat Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, bukankah kamu sudah melihatku, aku sudah membalas budi baik ibuku?" Apa kata sahabat Ibnu Umar? "Lah, tidak, belum. Wala, meskipun bizafratin wahidah, satu tarikan nafasnya, kamu belum membalas jasa baik ibumu meskipun hanya satu tarikan nafas." Tahu satu tarikan nafas ya? Nah, jadi meskipun hanya satu tarikan nafas ibunya itu belum membalas, meskipun tadi tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah, dari rumah, dari Yaman digendong sampai Mekah. Berapa kilo itu? 200 kilo, 300 kilo ya? Sekitar 300 kilo. Itu sekira Solo mana? Solo Jogja belum nyampe. Nah, ya sekitar kira-kira Solo Purwokerto. Nah, sini Purwokerto itu 200 kilo. Ya, jadi kira-kira Solo Purwokerto. Nah, digendong melaku. Nah, lalu tawaf. Lalu dia berkata kepada sahabat Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, bukankah engkau melihatku, aku sudah membalas budi baik orang tua?" Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Belum, meskipun hanya satu tarikan nafas." Padahal bisa dibayangkan gendong itu jarak segitu, kira-kira ngos-ngosan apa enggak? Ada yang pernah gendong sejauh itu? Yang digendong orang tua loh, ini bukan bayi. Nah, kira-kira kalau ada orang gendong, enggak usah orang tua, gendong bayi saja dari Solo ke Jogja melaku lah. Enggak usah dari Solo ke Purwokerto. Kira-kira rasanya gimana? Dan yang harus kita pahami juga, zaman itu beda dengan zaman kita. Zaman kita andaikan misalnya betul-betul berjalan kaki, itu ada orang yang nawari, "Monggo sareng, ibu mau kemana?" Nah, ada yang nolong. Kalau dulu siapa ngasih tumpangan? Semuanya jalan kaki. Dan medannya juga sulit, jalannya belum diaspal, belum lurus. Kemudian juga tidak jajan. Kira-kira kalau sekarang misalnya jalan dari Solo ke Jogja, itu mampir beli es berapa kali? Ya. Ya. Kira-kira bakso ping piro? Nah, kesukaan saya bakso, jadi ilustrasinya bakso. Jadi kira-kira bakso berapa kali? Baik. Jadi di sini sahabat Ibnu Umar mengatakan tidak, meskipun hanya sekedar satu tarikan nafas. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu di antara besarnya jasa ibu kepada anaknya yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar. Kalau dalam Al-Qur'an itu disebut wahnan ala wahnin. Tahu wahn? Wahan maksudnya bukan itu, lemah. Nah, jadi wahan itu maksudnya lemah, bukan wahan dalam istilah syar'i. Kalau wahan dalam istilah itu kan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini wahanan ala wahnin di sini dalam kondisi lemah di atas lemah. Jadi ringkih di atas ringkih. Apa namanya? Ya? Krepo. Ya. Monggo bahasanya Pak. Intinya wahnan ala wahnin. Betul-betul susah di atas susah. Repot di atas repot. Lemah di atas lemah. Apa? Itu ketika dalam keadaan mengandungnya. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian
menyapihnya dalam dua tahun. Itu siapa? Ibu. Kenapa ibu itu lebih besar haknya untuk kita berbuat baik? Karena memang ibu lebih banyak berbuat baik untuk anaknya. Mulai dari mengandung, yang kedua menyusui, yang ketiga mengasuh. 3, mengandung, menyusui, mengasuhnya. Lah kalau ayah cuma 1, ngasih nafkah, maka hak ibu lebih tinggi dibandingkan ayah. Itu pun untuk ngasih nafkah, itu ibunya juga ikut ngasih nafkah loh, dibantu. Tapi untuk ibunya itu ayahnya tidak bantu. Coba ngandung, ayahnya bantu tidak? Tidak. Sedih loh, dijol lagi gini, tak gawe ning, ndak. Ya. Menyusui, ayahnya tidak bantu. Kecuali susu formula ya. Kemudian mengasuhnya. Sementara ayah 1 ngasih nafkah. Sehingga memang 3:1. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saking cinta kepada ibunya, itu kalau misalnya lewat di kota ibunya diusahakan untuk mampir. Nah, kira-kira kita gitu enggak? Kalau lewat di, jangankan kota, kampung lah, kira-kira kita mampir apa enggak? Nah, kalau para sahabat dulu karena bentuk bakti sama ibunya, maka kalau melewati kota itu maka diusahakan untuk mampir, meskipun hanya sekedar mengucapkan salam, mampir sejenak. Setelah itu kemudian melanjutkan perjalanan. Maka kalau ada yang pendatang lalu kemudian rumah ibunya di mana, kira-kira kalau kita keluar kota, kita menyempatkan mampir apa enggak? Atau malah diam saja? Yang dari luar kota siapa ini? Atau ya, Mas Agus rumahnya mana Mas? Sini. Istri? Oh ya, berarti kalau jalan lewat Sewon, istri dihampirkan ke ibunya. Ya, ya, itu sunnah sahabat. Itu sunnah sahabat. Maka saya juga kalau ke daerah barat, kalau lewat Purwokerto saya mampir ke tempat ibunya istri. Ya wajar atuh toh, arang-arang. Nah, jenengan sering. Ya, kalau yang sering ini memang beda ya. Kalau saya jauh ya mampir. Kalau dekat ya. Ya, ini yang diceritakan di sini yang jauh, Pak. Ya. Jadi yang diceritakan di sini yang oh gitu. Di mana? Oh iya, berarti kalau ke Jakarta mampir itu. Ya. Oh, udah ada semua. Oke. Kalau pakai pesawat ya beda cerita itu. Baik. Contohnya di sini ketika sahabat Abu Hurairah itu melewati kota ibunya atau kediaman ibunya, berusaha untuk berhenti di depan pintunya dan mengucapkan assalamu alayki ya ammatah warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu wahai ibu, rahmat Allah dan barokahnya. Maka ibunya pun menjawab, wa alaika ya budai, dan untukmu wahai anakku, wa rahmatullah, dan rahmat Allah wa barakatuh dan berkahnya. Fayaqul rahimakillah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu sebagaimana merawatku ketika masih kecil. Kemudian dibalas rahimakallah, semoga Allah merahmatimu kama barartani kabira, sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku sampai atau ketika sudah
dewasa. Ini adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah ketika melewati tempat ibunya, berusaha untuk mampir sejenak dan menyapa ibunya. Jadi tidak nunggu hari ibu ya, tapi selagi ada kesempatan. Dan juga tidak perlu posting selamat hari ibu karena ibunya tidak punya akun sosmed. Jadi langsung sampaikan saja ke ibunya. Kalau perlu ibunya suka apa ditraktir misalnya, diajak jalan-jalan, tidak dolan nang pinggir kali Progo udah seneng itu. Untuk diajak kemana lagi, ke pinggir pantai, atau kesenangannya apa, jajanan pasar, diajak ke pasar tuh sudah seneng tuh. Jadi seleranya beda. Nah, anak sekarang kadang-kadang memperlakukan ibu seperti zaman anaknya, dibuatkan apa, ucapan selamat. Nah, bagi ibunya tidak terlalu berarti. Nah, ibunya lahiran tahun 50-an, dibuatkan ucapan selamat pakai pita, itu ibunya bingung gopo gitu. Tidak tepat sasaran. Loh, ada kan modelnya gitu kan sekarang. Maka lebih baik ibunya ini diajak nostalgia ke pasar, jajanan pasar, growol, pemana Gatot, di Wulu seneng ra jamak itu. Dia bernostalgia atas makanan-makanan zaman dulu. Atau diantar ke rumah temannya. Dulu pernah kerja apa, batik. Ibu rumahnya di mana temannya, diantarkan. Masya Allah senengnya ra jamak itu, jenengan tinggal di tempat temannya itu, ngobrol dari pagi sampai sore, betah itu. Nah, ketemu dengan temannya itu bahagia dibandingkan diberikan tadi kado rangkaian pita atau rangkaian apa misalnya. Ya, tentu disesuaikan dengan zamannya. Kalau ibunya ibu zaman sekarang yang milenial gitu ya, yang begitu mungkin cocok ya. Baik, lanjut. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga meskipun ibunya ini sebagai orang yang kafir, maka tetap kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada ibunya. Bahkan kalau dulu disebutkan di sini sahabat Rasulullah kalau sudah menginjak tanahnya berteriak dengan suara yang keras. Ini tentu kulturnya memang kultur biasa teriak keras. Kalau di Jogja teriak keras itu tidak sopan. Memang karakter Jogja itu ngomongnya lirih. Nah, ini harus kita pahami dengan karakter di padang pasir di era itu. Bahwasanya berteriak apa kalau bahasa sekarang ibu gitu kan. Jadi ada unsur apa namanya dramatisnya. Nah, berteriak ibu. Tidak ada unsur dramatisnya. Berteriak memanggil nama ibunya. Teman-teman kalau pernah melihat bagaimana dokumenter tentang orang-orang yang hidup di padang pasir, mereka berteriak untuk memanggil apa namanya saudaranya, lalu berpelukan satu sama lain. Nah, memang kondisinya kulturnya begitu, kulturnya berteriak. Tapi kalau di tempat kita, kira-kira Mas Sakif itu kan, bilang sama ayahnya masih dari jauh gitu, ayah, gitu. Kurang gawean gitu ya. Ya. Jadi beda kultur. Baik. Jadi menyapa ibunya, mampir ke rumah ibunya. Baik. Kemudian meskipun tadi dalam hal ini adalah tadi sudah kita sampaikan, ketaatan ridho itu mendahulukan ayah, tetapi taat kepada ibu tetap hukumnya wajib. Taat kepada ibu tetap hukumnya wajib. Maka masih ingat ada hadis Rasul yang menceritakan bagaimana saat itu Juraij. Ada yang pernah mendengar hadis ini? Juraij seorang ahli ibadah ketika dia sedang sholat sunnah, lalu kemudian dipanggil sama ibunya. Ibunya memanggil Juraij. Ternyata dia mengatakan,
Sholatku atau ibuku. Dia berpikir ngeboti sholat apa ngeboti ibu. Karena dia seorang ahli ibadah, maka dia memilih sholat. Kalau ahli ilmu dia akan memilih ibu, karena sholat ini hukumnya sunnah, ibu hukumnya wajib. Di hari yang kedua dipanggil lagi sampai 3 kali, lalu kemudian dia sama, sholatku atau ibuku. Untuk kedua kalinya Juret memilih sholat. Hari yang ketiga ibunya datang lagi, kemudian memanggil lagi, dan ternyata Juret tidak mendatanginya sebagaimana hari pertama dan kedua atas pertimbangan mengutamakan sholat sunnahnya. Maka ibunya kemudian marah. Apa kata ibunya? Ibunya mengatakan, jangan matikan Juret sebelum ketemu dengan wajah pelacur. Ini doanya jelek apa baik? Jelek. Tapi ini masih pertengahan doanya. Kan dia mengatakan ketemu dengan wajah, tidak mengatakan berzina. Jadi doanya masih masih setengah. Marahnya belum difulkan, energinya belum powerful, energi doanya belum powerful. Dia bilang agar dipertemukan dengan wajah pelacur. Maka apa yang terjadi saat itu, didatangi oleh seorang perempuan, diajak berzina. Mau apa enggak? Tidak mau. Jadi doa ibunya ini masih menyelamatkan, karena ibunya mengatakan bertemu, bukan mengatakan berzina. Maka dia bertemu. Pada saat bertemu ternyata tidak mau, kemudian dia pun berzina dengan penggembala. Ketika berzina dengan penggembala, kemudian punya anak. Ketika melahirkan anak, dia mengatakan ini anaknya Jurej. Lalu kemudian tempat ibadahnya dihancurkan rata dengan tanah. Kisah selengkapnya ada di sini ya. Nah, intinya apa tadi? Bahwa seorang ibu itu punya hak yang lebih, sampai pun ibadah kita itu lebih mendahulukan ibu jika ibadah itu ibadah sunnah. Jika ibadah itu adalah ibadah sunnah, maka tetap mendahulukan ibu. Jadi kita lagi sholat sunnah, ibunya manggil. Misalnya di sini siapa? Agus. Mas Agus yang mana ya ini? Bikinkan kopi. Kira-kira apa? Bikin kopi atau ngajutin sholat? Oh iya. Ya. Pertama bisa pakai kode dulu. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata ibunya tetap pengen dibikinkan kopi. Gus, kopi. Gimana? Yo, pongge. Kenapa? Berarti memang penting itu. Tetapi kalau dikeraskan kemudian ibu memahami, oh sedang sholat, masih bisa ditunda, ya ditunda. Baik, jadi dalam kisah Jurej tadi, kuilnya dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Tapi saat itu ada karomah. Bayinya ditanya, siapa bapakmu? Bapakku penggembala. Dan pada saat itu padahal Jurej sudah dibawa ke hakim, ke kerajaan. Dan di sana ketika dibawa itu diseret melewati sejumlah para pelacur. Maka Juret tersenyum. Ini doa ibuku. Jadi Juret tersenyum karena ingat doa ibunya. Nah, jadi ini doa ibuku ini. Karena pada saat dibawa itu ketemu dengan pelacur banyak di situ. Jadi begitu sampai di kerajaan mau dihukum, itu ternyata ketemu dengan pelacur-pelacur yang ada di kerajaan itu. Maka tersenyumlah dia melihat wajah para pelacur itu. Kenapa? Ingat doa ibunya. Nah, jadi ibunya tadi doanya masih setengah. Nah, maka seorang ibu itu ucapannya
makbul. Jangan buat ibu marah. Jangan buat ibu marah. Hati-hati dengan doa ibu. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tidak berbuat salah. Jadi kadang ibu itu bisa marah, kita tidak berbuat salah. Curhat salahnya apa coba? Ya. Artinya itu dalam pandangan ahli ilmu. Dalam pandangan ahli ibadah apa salahnya dia? Ya. Lagi sholat dipanggil, milih sholat. Kira-kira pandangan umum kalau lagi sholat dipanggil milih apa? Milih sholat. Tidak keliru kan? Pandangan umum, pandangan ahli ibadah. Dia memang keliru dalam pandangan ahli ilmu, karena mestinya mendahulukan ibu dibandingkan ibadah sunnah. Tapi dalam pandangan ahli ibadah, maka ahli ibadah tidak begitu kerangka berpikirnya. Hablum minallah dan hablum minannas, mendahulukan hablum minallah. Padahal mestinya tadi kalau ahli ilmu adalah mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Jadi taat kepada ibu, menghadiri panggilan ibu itu hukumnya wajib. Dan jangan sampai ibu marah, karena doa ibu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bab ini terkait dengan ibu itu juga banyak hadis-hadis yang menceritakan pentingnya berbakti kepada ibu meskipun ibu itu bukan seorang muslim. Bahkan contohnya juga ada. Jadi contohnya juga ada. Contohnya ini di sini disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dia mengatakan, kata sahabat Abu Hurairah, "Ma sami'a bi ahadun," tidaklah seorang pun yang mendengar namaku, baik Yahudi atau Nasrani, melainkan dia, kata sahabat Abu Hurairah, tidaklah aku mendengar seorang pun Yahudi ataupun Nasrani, melainkan aku mencintainya ketika dia masuk Islam. Sesungguhnya ibuku, aku menginginkan dia masuk Islam, tapi dia menolak. Maka sahabat Abu Hurairah ini senantiasa mendoakan ibunya dan tetap berbuat baik kepada ibunya. Jadi meskipun beda agama, tetap berbuat baik dan didoakan. Doanya apa? Agar masuk Islam. Ini pernah kita sampaikan beberapa saat yang lalu. Kemudian sudah bertahun-tahun Abu Hurairah mendoakan dan belum masuk Islam. Lalu dia minta kepada Nabi, "Wahai Nabi, doakan ibuku agar ibuku masuk Islam." Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam. Ini juga berkah doa Nabi SAW. Abu Hurairah doa terus, tidak kunjung masuk Islam. Nabi doa sekali, ibunya langsung masuk Islam. Jadi penting untuk senantiasa menginginkan ibunya dalam kebaikan. Dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas juga diceritakan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu ketika ibunya dalam keadaan kufur kepada Allah dan menginginkan anaknya murtad. Maka kemudian Allah menurunkan ayat. Apa ayatnya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Oh, udah lewat jamnya ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka perintahnya adalah kalau orang tua memerintahkan kepada kita mensekutukan Allah atau sesuatu yang kita tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat kepada mereka, tetapi pergaulilah mereka berdua dengan pergaulan yang baik. Jadi tetap dianjurkan berbuat baik meskipun ibunya berbeda agama. Jadi tidak boleh hanya karena beda agama lalu kemudian durhaka, tapi dianjurkan tetap berbuat baik. Nah,
Kemudian juga tadi meskipun soal kedudukan dalam hal ridho dan pelayanan berbeda, tapi ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, hendaknya kita mentaati ibu kita selama sejalan dengan tuntunan agama, dan tentu konsultasikan dengan ayah, karena ridhonya ada di ayah. Kemudian yang kedua, hendaknya kita senantiasa takzim, tahu takzim ya, hormat, salam takzim, salam hormat. Ini kurang tahu kurung aku kurungunnya salam taklim. Nah, ya, salam hormat. Jadi hendaknya hormat kepada ibunya, seperti merendahkan suara, tidak membentak. Demikian pula dengan perbuatan, hormat dalam konteks suara, perbuatan, cara berjalan, termasuk tidak berjalan di depannya misalnya. Artinya kita berjalan di belakang mengiringi ibu, bukan meninggalkan ibunya. Nah, demikian pula tidak mendahulukan istrinya, tapi mendahulukan ibunya. Jadi seorang laki-laki itu di dalam kitab ini dianjurkan untuk mendahulukan ibu dibandingkan istri. Maka seorang istri harus paham kalau ternyata ibunya minta uang, misalnya dikasih uang, jangan marah-marah. Karena kadang-kadang ada seorang istri yang kalau suaminya ngasih ke ibunya, istrinya marah-marah. Atau kadang-kadang kalau suaminya ngasih uang ke ibunya, harus kucing-kucingan. Takut istrinya tahu. Padahal itu adalah hak ibu. Ada enggak yang begitu? Ya. Ya. Itu parah itu kalau ada yang seperti itu. Baik. Kemudian juga tidak memanggilnya dengan namanya, tapi panggillah dengan panggilan ibu. Jangan panggil dengan panggilan namanya. Ini termasuk bentuk takzim atau hormat kepada ibunya. Dan hendaknya ketika kita mau bepergian, mintalah doa atau izin restu dari ibunya. Nah, ini diantara bentuk takzim, bentuk hormat kepada ibu. Mau tindakan, mau kemana, minta doa restu, ibu doakan saya. Nah. Baik. Yang berikutnya adalah hendaknya berbuat baik kepadanya dengan berbagai macam kebaikan, seperti memberikan makan, pakaian, obat, menjauhkan dari mara bahaya. Kemudian juga untuk mengingatkan kepada ibunya untuk senantiasa di jalan yang benar. Itu termasuk bentuk berbakti kepada ibu. Kemudian yang berikutnya, hendaknya menyambung hubungan silaturahim kepada saudara ibu atau kerabat ibu jika ibu sudah meninggal dunia. Nah, itu diantara cara berbuat baik kepada ibu. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Tidak bijak kalau berpanjang lebar, sudah hampir setengah 10. Mohon maaf mulainya telat. Idealnya berakhirnya tidak telat. Tapi karena tadi tidak melihat jam, tahu-tahu sudah lewat. Intinya di dalam agama kita sangat menghormati posisi ibu. Demikian pula ayah, karena itu adalah satu rangkaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.